Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Nasution, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kalimat efektif. Namun sebelum menjelaskan materi berikut ini, ada baiknya saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febriani Nasution dengan NIM 210-167-5, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Siti Aine Miliusti SPD MPU. Adapun pembahasan materi yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini ialah: yang pertama, pengertian kalimat efektif, kemudian ciri-ciri kalimat efektif, yang ketiga, syarat kalimat efektif, yang keempat, unsur-unsur kalimat efektif, dan yang terakhir, contoh kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Menurut J.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca atau si penulis dalam bahasa tulis dapat diterima dan dipahami oleh pendengar atau pembaca dalam bahasa tulis sama benar dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif. Ada 6 ciri-ciri kalimat efektif. Di antaranya yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kedua, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Ketiga, kehematan. Kehematan adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang keempat, kecermatan. Kecermatan adalah kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Kelima, kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Dan yang terakhir, kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selanjutnya, syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif ada 2. Yang pertama, kebenaran. Kalimat efektif harus didasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Kemudian unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif ada 4 diantaranya. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa nomina. Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Yang keempat, keterangan. Keterangan adalah kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu contoh kalimat efektif. Contoh yang pertama, hadirin dimohon berdiri. Contoh yang kedua, semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Contoh yang ketiga, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Contoh yang keempat, saya suka menonton pertunjukan wayang kulit. Contoh yang kelima, surat itu sudah saya baca. Dan contoh yang terakhir, ibu memasak nasi di dapur. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.